kami dari kelompok 8 sebagai pemateri hari ini perkenalkan sebelumnya saya Siti Fatimah sebagai pemateri 2 sekaligus moderator dan rekan saya Zain Hanifan pemateri pertama. Adapun judul dari materi yang akan kita pelajari atau kita bahas pada hari ini yaitu Makkiyah dan Madaniyah, pengertian perbedaan keduanya, ciri khas dan hikmah ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, sebelum kami mulai menjelaskan, di sini kami meminta teman-teman untuk membuka makalah yang sudah teman-teman pegang karena ada pun metode presentasi kami yaitu menggunakan metode focus group discussion. Nanti kami akan membentuk 5 kelompok dari teman-teman semua. Setiap kelompok itu akan kami berikan satu sub atau satu judul tema yang akan teman-teman diskusikan dari kelompok teman-teman sekalian. Karena itu kami meminta untuk teman-teman fokus pada pemaparan materi yang akan kami sampaikan. Baiklah, kalau arahan dari kami sudah jelas, maka langsung saja kepada pemateri 1 saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada pembahasan dari kelompok kami itu yang pertama ada tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah, yang kedua itu perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, dan yang ketiga itu ada ciri khas ayat Makkiyah dan Madaniyah, yang keempat ada 5 ayat Makkiyah dan Madaniyah, dan yang kelima urgensi mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama itu kita masuk kepada pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah, meskipun surat itu tidak turun di Mekah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun kepada Rasulullah setelah hijrah, walaupun surat atau ayat itu turunnya di Mekah. Istilah Makkiyah dan Madaniyah merupakan dua kata sifat nisbiyah yang berasal dari kata Mekah dan Madinah. Penyebutan kata Makkiyah dan Madaniyah baru muncul kemudian, yakni setelah Rasulullah wafat. Kemudian yang kedua itu perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Setiap surat yang di dalamnya mengandung kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, maka surat itu adalah surat Makkiyah. Dan setiap surat yang di dalamnya mengandung kewajiban atau ketentuan hukum, maka surat itu adalah surat Madaniyah. Kemudian yang ketiga itu ada karakteristik dan ciri khas Makkiyah dan Madaniyah. Untuk yang ketiga, ciri-cirinya itu yang pertama ada ayat-ayatnya pendek, yang kedua itu ayat-ayatnya pada umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan tauhid, ancaman dan pahala, kisah-kisah umat yang terdahulu yang mengandung pelajaran atau pendidikan bagi pekerja. Yang ketiga itu ada ayat-ayatnya sebagian besar memakai perkataan ya ayuhan nasu, atau artinya hai semua manusia. Yang keempat itu ada tiap-tiap surat pada umumnya memakai al-jazar. Yang kelima, tiap-tiap surat berisi kisah Adam dan Iblis kecuali surah Al-Baqarah. Yang keenam, tiap-tiap surat dimulai dengan huruf hijaiyah kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Yang kedua itu ada ciri-ciri dari surat Madaniyah. Yang pertama, setiap surat berisi kewajiban yang berisi sanksi hukum. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Mungkin itu saja dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama dan teman-teman. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang hikmah ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi diturunkannya ayat Makkiyah dan Madaniyah ini tentu saja memiliki hikmah. Nah, ada beberapa hikmahnya yaitu yang pertama kalau dari ayat Makkiyah dan Madaniyah ini yaitu untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, berarti gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya
menjelaskan tugas dan perhatian Muslim terhadap Al-Quran. 6. Mengetahui sejarah persyariatan hukum Islam, mengetahui hikmah dan disyariatkannya hukum, mengetahui perbedaan dan tahap-tahap Islamnya, mengetahui perbedaan bentuk bahasa Al-Quran, dan mengetahui situasi kondisi masyarakat Makkah dan Madaniyah saat turunnya ayat. Nah, selanjutnya yaitu urgensi atau kepentingan mempelajari ilmu Makki dan Madani. Adapun urgensinya itu terdapat kepentingan atau urgensi dan faedah dalam mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah ini. Di antaranya adalah untuk membedakan di antara naskah dan nasik dan masuk. Selain itu dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara terperinci. Ilmu ini juga menimbulkan keyakinan terhadap Al-Quran dan proses penerimaannya. Jadi begini maksudnya. Dengan mempelajari ilmu Makki dan Madani ini, atau urgensinya itu adalah ketika kita membaca satu ayat dan ketika kita membaca artinya, kita jadi lebih mudah untuk memahami. Oh, jadi ayat ini turunnya di Makkiyah. Oh, ternyata ini menceritakan tentang yang ada di Makkiyah, di Makkah. Ya, di Makkah. Nah, sementara besokannya lagi kita membaca ini. Kita baca di situ tuh ayat turunnya di Madaniyah. Ternyata perbedaannya itu dilihat bukan hanya dari tempat turunnya, tetapi dari kejadian-kejadiannya juga kita bisa melihat perbedaan antara ayat yang diturunkan di Makkiyah dan di Madaniyah. Kalau di Makkiyah itu biasanya ayatnya diturunkan itu lebih kebanyakan yang tegas-tegas tentang hukum, tentang neraka gitu. Sementara ayat-ayat yang diturunkan di Madaniyah itu lebih cenderung yang diceritain tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah yang terdahulu gitu. Jadi itu urgensinya kita mempelajari perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, dan urgensi kita mempelajari ilmu Makki dan Madani. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membentuk 5 kelompok, dan setiap kelompok akan mendapatkan satu subtema yang akan teman-teman diskusikan oleh kelompok teman-teman. Kami akan memberikan waktu 2 menit. Setelah waktu 2 menit itu kami berikan, satu perwakilan dari teman-teman akan menjelaskan apa subtema yang teman-teman dapatkan tadi. Nah, untuk mengimplementasikan fokus group discussion ini, dari grup atau dari kelompok lain harus minimum apa yang dijelaskan oleh kelompok yang menjelaskan, sehingga nanti akan kami tunjuk satu orang untuk menjelaskan kembali secara singkat. Kelompok yang bisa menjelaskan dengan baik dan benar, maka dia bagus. Dia akan di-offer ke kelompok yang lain. Ya, oke. Untuk itu silakan teman-teman buat 5 kelompok, dimulai dari sekarang. Berapa orang? 22. Kita tuh 5
sebab dan penyebabnya itu turun di Mekah dan Madaniyah. Surah dan sebab dan kejadian itu turun di Madinah. Apa yang sampai 3 menit, maka kelompok yang mendapatkan poin A akan dipersilakan untuk menjelaskan kembali materi yang didapatkan. Kepada kelompok A dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kesimpulan yang kami dapatkan dari pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah merupakan suatu tema dalam Al-Quran yang dimaksud untuk menamai ayat dan surat-surat pada Al-Quran. Makkiyah yang surat Makkiyah yang dinamai itu karena turun di Mekah dan Madaniyah, surat-surat yang turun di Madinah. Sekian. Oke, tunggu. Angkat semua dan kelompok dah. Dalam hitungan belum selesai belum. Oh, ternyata ini rasanya. 1. Tangan di bawah sini. Kalau untuk satu orang lagi yang angkat tangan dari sini kelompok tadi siapa? Dari sini siapa? Sini biar sama. Nanti siapa yang ditanya? Yang tak biasa dengan yang angkat tangan beda. Ya, kalau ada tangan di atas bagi dia pertama itu ini. Terus kalau ada dalam satu kelompok 2 orang yang angkat tangan dia nggak kiri ya? Ya. Bukan ya, jadi satu kelompok 1 orang yang angkat tangan ya. Biar nggak bingung. 1, 2, 3. Sekian tadi kami temanya lupa. Temanya pertama nih. Yang udah cepat.
ini makia dan madaniyah. Kemudian surah yang menceritakan kisah para nabi dan umat terdahulu itu dinamakan surah Maki, ayat Makiyah, dan yang menceritakan tentang ketentuan dan hukum kewajiban hukum yaitu madaniyah. Satu orang dari setiap kelompok yang mengangkat damai dengan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan yang kami dari kelompok tiga akan membacakan perbedaan dari surat Makiyah dan Madaniyah. Cara membedakan surat Makiyah dan Madaniyah itu ada dua, yaitu Simai Natui dan Kias Istihad. Habis itu surat Makiyah itu menceritakan tentang para nabi. Kalau surat Madaniyah dia menceritakan tentang ketentuan hukum. Nah, dari ulang 1, 2, 3.
Data. Yang kedua, kisah-kisah. Yang ketiga, dengerin ya semuanya. Pertama, surahnya itu tentang hukum. Yang kedua, surahnya itu panjang. Yang ketiga, surahnya itu tentang orang munafik biasanya. Bukan, kata-katanya jangan sampai ayo. Ya, ayo. Ciri-ciri dari Madaniyah, Makkiyah dan Madaniyah. Ciri khasnya. Yang pertama, dia tentang dasar-dasar. Yang kedua,